Saya Dinata Ayu dari Plaza Ambarukmo dan kali ini kita berkolaborasi dengan Mother Care karena kita banyak sekali akan berbincang tentang pregnancy khususnya di pandemi COVID-19 kali ini. Pasti mungkin ibu-ibu di rumah nih ya yang katakanlah kemarin mungkin sudah disounding sama Mother Care Indo bahwa akan ada sesi menarik ini, sudah mulai bertanya-tanya kira-kira apa ya yang bisa kita tanyakan, atau mungkin ada yang juga sedang mengalami mungkin usia kehamilan tertentu. Nah, di sini saya juga sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang katakanlah mungkin nanti bisa sharing karena beliau kebetulan juga sedang hamil 7 bulan ya kan, di tengah pandemi COVID-19 ini yang mungkin namanya ibu-ibu pasti banyak was-wasnya begitu ya. Oke, saya sekarang bersama dengan Ibu Dian Puspitasari, SSITM Cup ya, atau praktisi bidan dan juga prenatal gentle yoga. Beliau ini pasti sudah banyak sekali katakanlah pengalaman dalam memberikan mungkin konsultasi tentang ya kehamilan juga, dan kemudian sekarang kita dilanda sama yang istilahnya isu internasional tentang kesehatan yang mana kita sebutnya adalah corona, dan orang-orang semakin punya culture baru yang benar-benar apa-apa harus bersih, steril, masker, hand sanitizer dan semuanya. Nah, tapi kemudian saat di kasus khusus misalnya di kehamilan otomatis bikin semakin was-was, apalagi ada istilah apa baby blue ya? Baby boom. Oh ya, seperti itu. Kemudian rasa kekhawatiran nanti akan sehatkah, saya gimana kah dan lain sebagainya, tetap ketambah sama ya, isu COVID ini. Kira-kira mungkin ada boleh sharing atau mungkin boleh kenalan dulu Bu Dian, kira-kira biar tak kenal maka tak sayang, jadi harus kenal dulu karena kita kurang lebih 30-40 menit akan ngobrol bersama Mother Care juga. Silakan. Baik, senang sekali ya kita bisa hadir di sini manakala ada pandemik COVID ya. Betul sekali. Dan topiknya sangat menarik sekali di Iya. sini karena di sini tentang kesehatan kehamilan yang kebetulan saya juga hamil gitu ya. Iya. Dan di sini saya juga praktisi kesehatan, tapi juga hamil. Tapi kehamilan saya ini bukan karena pandemi COVID ya. Karena kalau pandemi COVID itu kan sekarang yang lagi booming jadi baby boom. Karena banyaknya WFH, work from home, sehingga banyak ibu hamil, banyak ibu-ibu yang tidak direncanakan itu akhirnya hamil. Oh, baik. Nah, kebetulan kalau saya bukan karena hamilnya bukan karena pandemik ini, tapi jauh sebelum pandemik itu memang sudah hamil. Sudah usia kandungannya ada. Sekarang kan sudah 7 bulan, 7 bulan ya. ya. Jadi seperti yang diceritakan Mbak siapa tadi? Ayu. Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu, perkenalkan. Jadi kalau nggak kenal nanti kita nggak sayang. Betul. Jadi nama saya adalah Dian Puspitasari, tadi sudah disebutkan. Saya praktisi kesehatan juga, Ya. jadi bidan praktek mandiri juga. Tapi kesehariannya juga sebagai dosen di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, untuk program studi kebidanan. Kemudian selain praktisi bidan, di sini saya lebih ke asuhan kebidanan yang arahnya memang komplementer. Komplementer di sini asuhan lebih ke hypnobirthing, terus kemudian fasilitator prenatal gentle yoga, Iya. dan juga saya senang memfasilitasi untuk konsultasi. Ada juga akun YouTube saya yaitu Bidan 5 Dunia. Bidan 5 Dunia. Betul langsung sekali. dicek YouTube-nya boleh. Silahkan nanti langsung Iya. lihat, kita bisa sharing di sana, Iya. nanti tanya di sana. di Tinggalkan Bidan 5 komen kalau Dunia. mau tanya-tanya ya. Betul. Oke. Terus baik. kemudian selain itu ya sebagai ibu rumah tangga jelas ini kehamilan ketiga saya. Oke. Terus kemudian salah satu dari untuk ini saya memang salah satu dosen, tadi sudah saya sebutkan, setiap harinya masih aktif sampai sekarang itu, dan praktek di rumah. Oke, baik. Cukup aktif ya dengan usia kandungan yang udah tinggal nunggu 2 bulan lagi kurang lebihnya. Oke, berarti cocok sekali dengan topik kita, how to keep pregnancy safe during pandemic. Jadi itu adalah tema besarnya. Mungkin tadi setelah memperkenalkan diri dan juga kita tahu nih kita berbicara atau mungkin bisa konsultasi dengan orang yang tepat gini ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih di rumah atau followers Plaza Ambarukmo boleh bertanya apapun seputar topik kita, tinggalkan komentar di sini. Dan juga mungkin tadi yang penasaran kita kira-kira sampai jam berapa gitu, mungkin kita sekitar 30-40 menit lagi
lagi kita masih punya waktu ngobrol bareng. Nah, kita langsung saja nih satu pertanyaan besar kalau untuk mulai masuk ke dalam topik kita ya, Bu. Hal apa sih yang harus diperhatikan saat kehamilan, khususnya di trimester pertama, kedua, ketiga, apalagi jika masuk ke pandemik nih? Kalau pas lagi normal life kan nggak masalah, tapi kalau udah masuk ke trimester pertama, kedua, ketiga di tengah pandemi COVID-19. Monggo silakan, mungkin boleh sharing. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang kehamilan di saat pandemik ini banyak ibu-ibu yang akhirnya ketakutan, was-was ya, dan itu pengaruh juga pada psikologi. Nah, di sini dalam ibu hamil itu kan ada banyak sekali perubahan. Hamil selama 9 bulan. Nah, biasanya memang secara teori kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu trimester 1, yaitu 3 bulan pertama, trimester kedua, yaitu 3 bulan yang kedua, kemudian yang terakhir adalah trimester ketiga. Dan itu memang berubah-ubah. Tidak, pada saat kondisi pandemik ini, itu pun banyak sekali keluhan. Itu tidak pandemi ya, apalagi dengan pandemi. Karena memang semua wanita yang hamil dalam 9 bulan ini harus mempersiapkan baik fisik, psikologi, mentalnya, dan semua spiritual memang harus dijaga ya. Dan di era pandemik ini serba keterbatasan tentunya, tapi kita tidak boleh menyerah atau tidak boleh stres, karena itu salah satu psikologi yang harus kita jaga, gitu ya. Kita lihat dulu pada trimester 1, perubahan-perubahan pada ibu hamil di trimester 1 itu adalah masa adaptasi yang mana ada banyak hormon yang berubah pada ibu hamil, ya, dari estrogen, progesteron, kemudian ada hormon melanosit yang membuat kita wajahnya jadi berubah, gitu ya. Ada yang tambah glowing hamil, tapi ada yang tambah kayak kloasma hitam-hitam, itu juga ada. Terus banyak hal. Nah, proses adaptasi, ada hormon HCG. Karena plasenta belum terbentuk, otomatis ada salah satu dari fungsi ovarium kita, sel telur itu yang menghasilkan hormon kehamilan karena adanya konsepsi. Nah, karena masa adaptasi terhadap hormon yang berubah itu menyebabkan banyak sekali perubahan dalam tubuh ibu, dan ibu merasakan keluhan. Misalkan jadi mual, muntah, terus kemudian dia akan sering pusing gitu. Jadi sering capek, bahkan ada yang pingsan gitu ya. Oh, iya. Itu ada pada 3 bulan pertama. Nah, perubahan kerasa banget ya? Betul itu. Dan kalau pada trimester 1 itu, kalau masa pandemik ini, kan otomatis ini juga menjadi masalah ya bagi ibu hamil, karena dengan adanya masa adaptasi tersebut, itu yang mengakibatkan ibu banyak keluhan tadi, dan ini pandemik dengan segala keterbatasan. Nah, itu adalah perubahan pada trimester 1, contohnya seperti itu. Kemudian perubahan pada trimester 2. Di trimester 2 usia kehamilan 4, 5, 6 ya. Itu sudah mulai terbentuk plasenta, dan si ibu itu juga sudah mulai aware dengan tubuhnya, dengan hormon-hormon kehamilannya. Sehingga di sini ibunya keluhan itu sudah mulai berkurang, semakin nyaman dan semakin membiasakan diri. betul, sudah ya. Dengan adanya hormon estrogen, progesteron yang berubah dan hormon HCG dan yang lain itu, ibu sudah membiasakan diri, sehingga di sini ibunya sudah lebih nyaman pada trimester 2. Dan biasanya makan juga semakin meningkat pada trimester 2, beda trimester 1, karena adanya mual, muntah, itu otomatis daya tahan tubuh akan menurun. Ini adalah perubahan dulu pada kehamilan trimester 1, 2, 3, yang nanti akan kita lanjutnya bagaimana kita ibu hamil di trimester 1 pada saat pandemik ini gitu. Nah, kalau trimester 2 ibunya sudah mulai makan banyak, minum vitamin mau, semuanya mau, sehingga otomatis daya tahan tubuh juga akan meningkat di sini. Jadi sebenarnya tidak jauh beda sih dengan ibu-ibu yang lain gitu ya, yang nggak hamil asalkan bisa menjaga kesehatannya. Terus kemudian trimester 3. Di trimester 3 itu mulai menginjak 7, 8, 9 bulan, seperti saya ini sudah mulai masuk trimester 3. Ya, di sini memang mulai ada sedikit keluhan lagi, karena dengan adanya bertambahnya
besar pada rahim kita, perut kita, sehingga kita juga terbataslah geraknya. Mungkin malam gitu mulai tidur agak susah, miring sini susah, sih susah gitu ya. Aktivitas juga sering kecapean gitu. Tapi itu semuanya wajar, dan apalagi ini persiapan persalinan. Karena kita sudah mempersiapkan 3 bulan itu, wah sebentar lagi saya mau bersalin gitu. Nah, itu adalah beberapa perubahan memang secara hormonal dan secara fisik pada tubuh kita hamil dalam 9 bulan tersebut. Nah, ini ada sedikit kasus yang mungkin dialami sama sahabat saya juga ini. Jadi sebelumnya dia memang dalam kondisi hamil, kemudian mungkin selama ini WFH gitu ya di rumah gitu. Kemudian dia harus bekerja kembali ke kantor kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke sekitar 5 bulanan. Nah, bagaimana yang harus dilakukan seorang ibu saat mungkin dia sudah kembali beraktivitas seperti biasa di kantor dengan perubahan-perubahan, apalagi beliau ini anak pertama